Selamat pagi Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Hari baik bagi kita semuanya. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 14 April 2021. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayatnya yang ketiga. Demikianlah sabda Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Demikian firman Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar penggambaran bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Berada di atas menggambarkan keadaan kita yang menyenangkan, sukacita, gembira, sukses. Semuanya baik-baik saja. Tetapi sebaliknya, berada di bawah menggambarkan saat kita berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Duka cita, penderitaan, kesulitan hidup, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, kalau boleh jujur, memang tak bisa dipungkiri bahwa di hari-hari ini kita semakin diperhadapkan dengan tantangan yang tidak semakin mudah. Beban hidup yang semakin hari terasa semakin berat. Penyakit bertambah aneh dengan hadirnya COVID-19. Perekonomian makin sulit. Ditambah lagi beberapa kejadian teror oleh aksi para teroris yang sepertinya mulai bekerja kembali. Hal itu bisa saja membuat banyak orang mengeluh dan menjadi pesimis dalam menatap masa depan hidupnya. Saudara di dalam Kristus, pesimis adalah sebuah sikap atau pandangan seseorang terhadap suatu hal yang digambarkan dengan ciri-ciri tidak yakin, murung, sedih, rasa putus asa, tidak ada harapan seperti berada dalam situasi yang sangat buruk. Dan itu tidak seharusnya menjadi sikap kita. Tetapi sebaliknya, sesulit apapun keadaannya dan seberat apapun beban hidup yang ada, kita harus tetap optimis dan jangan pesimis. Apalagi menyerah, kalah pada keadaan. Mengapa kita harus tetap optimis? Karena kita punya Tuhan yang tak perlu diragukan kekuatan dan kuasanya. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara besar bagi kita. Karena itu kita tak perlu takut dalam keadaan apapun. Hal itu telah Tuhan lakukan bagi umat Israel. Setelah menghadapi pergumulan panjang, Tuhan memulihkan keadaan orang Israel. Mimpi menjadi kenyataan. Mereka keluar dari pengalaman pahit. Hati mereka diliputi sukacita dan sorak kegirangan karena pertolongan Tuhan yang membawa mereka keluar dari pembuangan kembali kepada tanah perjanjian. Pemulihan Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian adalah bagaikan mimpi. Doa mereka untuk dipulihkan menjadi kenyataan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tidak ada lagi jerih payah, keringat dan tangisan bagi orang yang berusaha dalam kehendak Allah. Semua berakhir dengan tarian sorak-sorai dan penuh sukacita. Saudara di dalam Kristus, jika Tuhan telah melakukan perkara besar bagi umat Israel, maka Dia juga akan melakukan hal yang sama bagi kita, umat yang dikasihinya. Mungkin kita sedang mengalami sakit, penyakit, persoalan, pergumulan, kesulitan yang tak kunjung berakhir. Percayalah, Allah sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Bahkan satu perkara yang besar adalah bahwa kita telah dipulihkan dari dosa.
melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, bersemangatlah dalam menjalani hidup, sebab kita punya Tuhan yang menjamin masa depan kita secara pasti. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk setiap firman yang selalu meneguhkan kami, bahwa jikalau kami dalam keadaan bergumul, Engkau sanggup untuk memulihkan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan kami akan selalu mengingatkan, mari tetap menerapkan protokol kesehatan. Shalom.